Aku sering dengar dan lihat di film from a Chinese family, orang tuanya punya cita-cita yang belum tercapai. Misalnya dia pengen menjadi seorang pianis, atau dulu dia punya cita-cita menjadi seorang pilot, atau misalnya menjadi seorang dokter. Akhirnya dia memproject itu ke anaknya untuk melakukan itu. Hi everyone, it's me Farron. And it's me, Jessica. Welcome back to Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So, if you're coming from our part 1, this is part 2 of kok bisa sih masa kecil kita atau relationship kita sama orang tua kita tuh bisa berdampak ke cara kita ekspresikan sayang kita ke orang dan apa yang kita ekspektasikan ketika orang sayang sama kita. This is part 2. Oke, jadi sedikit merangkum apa yang udah kita omongin di part 1. Jadi menurut studi dari United States bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara cara asuh seseorang dengan bagaimana mereka berinteraksi ataupun yang kayak tadi JA ngomong ketika mereka sudah dewasa atau in a romantic relationship. Dan dari research itu akhirnya dibikin jadi ada 6 love style, dan di episode sebelumnya kita udah bahas 3. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian 4. boleh balik. Oh iya, 4. Kita sudah bahas 4. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian balik dulu. Dan setelah ini aku akan langsung move on ke yang nomor 5. Jadi yang nomor 5 ini namanya The Avoider. The Avoider ini tuh tumbuh di keluarga yang merasa bahwa being emotional itu adalah sesuatu atau same as a weak. Dan biasanya orang tuanya itu punya kesulitan untuk mengekspresikan their emotion kepada anak-anaknya ataupun sesama pasangannya. Sehingga the avoiders ini tuh grew up relying on themselves so much and lebih learn how to become more independent. Jadi the avoider tuh tipe yang kayak waktu mereka kecil, dia tuh kayak ya udah nggak sih, nggak mau minta bantu, rely on themselves aja, sok-sok depan-depan mandiri, sok-sok depan-depan kuat. Padahal aslinya sebenarnya butuh bantu juga. Cuman karena mereka waktu kecil minta bantu tuh seakan-akan lemah, gitu nggak sih? Betul, kayak ketika kan biasanya ketika orang meminta bantuan itu kan menunjukkan how they emotionally feel kan. Nah kalau dulu waktu kecil ketika mereka contoh ya kesulitan, mereka nggak akan menunjukkan itu karena itu akan dianggap sesuatu yang weak. Karena itu pas gedenya mereka akan cenderung hide their own emotion, dan juga dia bakal kayak tadi kamu bilang nggak akan minta bantuan atau bahkan tell anyone what they want dan apa yang mereka nggak suka juga gitu. Hal-hal kayak yang avoider ini kok gue banyak lihat terjadi di keluarga like Asian families ya. Banyak Asian families. Gimana? yang lebih, tau gak sih tipe-tipe yang kalau masih kecil terus anaknya cowok, terus kayak maminya kayak nggak boleh, cowok tuh nggak boleh nangis, nggak apa-apa. Terus kayak misalnya kalau mereka grew up to be the only boy in the family, orang tuanya lebih yang kayak kamu tuh harus kuat, kamu tuh nggak boleh kayak lemah, kan kamu kan harus protect your siblings, kamu tuh the next generation of our family dan lain-lain gitu-gitu. Jadi mungkin cenderungnya nanti dia menjadi seseorang yang sangat sulit untuk membuka diri dan overall a very nggak bisa express, which is like kayak pasti kayak bottling thingsnya banyak banget nggak sih? Dan biasanya karena dia kayak contohnya ya kayak tadi kamu bilang karena di dalam keluarganya anggap dia cowok sendiri deh, atau misalnya dia cowok pertama, beda-beda ya yang orang tuanya tuh udah yang kayak oh cowok tuh harusnya gini, cowok tuh nggak boleh gini, cowok tuh nggak boleh gini. Biasanya ketika dia udah gede juga they might be scared to show closeness ketika dalam suatu relationship, atau dia takut untuk menuju ke hubungan yang lebih intimate with their partner. Karena biasanya ketika kita udah mulai dekat dan lebih intim, emosional kita tuh akan semakin keluar dan dia takut dia akan dilihat. Yes, betul. Sekarang kita move on to the last one, itu ke-6, the secure connector. Agak berbeda dengan love styles yang tadi udah aku sebut, karena ini tuh lebih keluarga yang punya healthy communication dan mereka tahu how to give and take love, and they know so well on expressing both their faults and strength as well.
Jadi waktu dari kecil tuh yang kayak ketika contoh anaknya ngelakuin kesalahan, mereka akan sama-sama communicate, oke, apa yang kamu lakuin salah. It's okay to Make express kalau mistakes. kamu sedih, kamu bersalah. Kayak sesama siblings juga kalau misalnya ada problem, bener-bener diselesain gitu, diomongin sama orang tuanya gitu kan. Jadinya nanti pas udah gede, dia tuh have no trouble communicating her or his emotion with their partner, dan mereka juga bisa punya kayak tadi aku bilang, kayak create his or her boundaries, dan juga menghargai atau respect orang lain punya boundaries. I also know a lot of people, nggak a lot sih, sadly not a lot, but like I know a lot of people yang punya this type of upbringing. Keluarga mereka emang bener-bener communicators. Mereka kayak apa-apa ngobrol, apa-apa selalu diobrolin. Mereka tuh juga ngobrolnya dengan sangat nada yang kayak, ngerti gak sih? Kalem, terus everything is clear. Kalau misalnya emang ada problem, mereka juga search for each other. Jadi it also shows ketika mereka punya pacar, mereka tuh juga sangat amat gampang communicate sama pacarnya. Misalnya dia ada nggak suka pacarnya ngapain, Dia akan kalau ngomong. mungkin yang the style yang lain kayak langsung yang kayak silent treatment atau nggak kayak marah atau apa gitu kan. Iya. Kalau yang secure connector nih, gue ngerasa dia bakal langsung kayak, by the way, gue nggak suka tadi lu kayak gini. Kayak lu bisa nggak jelasin tadi tuh kenapa lu act that way? Kayak gue pengen understand POV lu, karena orang-orang ini dari kecil juga mereka dibiasakan kayak it's okay to feel your emotions, it's okay to be vulnerable, it's okay to just feel whatever it is you're feeling, which is really good. So, kamu bisa tebak nggak kira-kira aku yang mana? Kayaknya seeing how independent you are, the avoider. Bukan. Oh, Aku- oke. Aku awal-awalnya juga kayak waktu aku sambil kayak searching gitu, aku kayak apa aku the avoider ya? Tapi setelah aku tanya-tanya lagi ke dede-dedeku, biasa kan orang berada di sekitar kamu itu lebih tahu how you behave. Jadi kayak mereka lebih tahu, contoh kalau aku lagi marah seperti apa, kalau aku lagi happy seperti apa. Dan menurut mereka aku lebih ke yang the pleaser, dan aku akhirnya menyadari juga benar setelah aku flashback lagi waktu aku kecil. Kecil. Aku tipe yang the pleaser. Wow, kok bisa gitu? Sadly, padahal gue So sad. sangat berharap gue the secure connector, tapi It's menurut aku okay. itu kayaknya itu sesuatu yang bisa berubah sih. Kalau kamu, Kayaknya gue antara the avoider sama secure connector. kenapa? Kayak Karena- kamu tadi bilang kalau the avoider itu mirip kayak the Chinese family-ish. Iya, karena mungkin emang gue dari kecil bukan yang kayak diomongin secara verbal ya, lu nangis tuh nggak boleh, lu apa nggak boleh, bukan nggak pernah kayak gitu ya. Cuman kayaknya mereka tuh selalu in a way put me in a role sebagai anak pertama dan cucu pertama, cici dari adik gua gitu kan. Mereka tuh selalu yang kayak, kamu tuh nggak boleh kayak gini karena ntar adik lu nyontoh, lu nggak boleh kayak misalnya nggak boleh serakah atau apa, karena kayak kasihan, kayak ngerti gak sih, kayak biar dynamicnya tuh tetap equal gitu loh. Terus with the avoider, gue sangat amat relate yang kayak gue tuh sangat-sangat di raise to be mandiri. Jadi gue dari kecil emang kan in like my previous episodes juga gue udah jelasin kan kalau misalnya gue memang dididik sebagai orang yang gak boleh depend ke siapa-siapa kan. It got to a point where sampai tahun lalu gue tuh tipe yang gak pernah cerita apa-apa kalau gue belum selesai masalah tersebut. Bener banget guys, bener banget. Gue nggak pernah tahu kehidupan dia. Maaf tapi iya benar, baru tahun ini tuh baru gue ngerasa yang gue lebih bisa vulnerable and Betul. like lebih bisa ekspresi emotions gue, karena mungkin gue juga menemukan orang-orang yang positif, and like my parents juga lama-lama juga become orang yang accepting of my vulnerability daripada dulu kan. Ketika gue diraise sama my dad was a very, bukan hard ya, he wasn't hard, bukan kasar, tapi he was very Tegas. disciplined, sangat-sangat amat tegas, and it affected me in a good way karena gue juga sangat amat mandiri dan sangat tegas in a good way. Now I can stand up on my own 2 feet gitu kan. Cuma di satu sisi lain juga gue merasa itu ngebuat gue sangat amat, gue bisa kok solve this myself tanpa bantuan siapapun, meskipun aslinya gue butuh bantuan gitu loh. I see. Kalau yang the secure connector tuh kenapa? Kalau kamu ngerasanya waktu kecil tuh kamu di-treat seperti apa?
Gue ngerasa gue tuh bisa ngomong dan communicate apapun yang gue mau karena dari kecil orang tua gue juga ngebiasain yang kayak kalau ada masalah ngomong ya, kalau ada apa ngomong ya. Gue masih inget kayak waktu gue kecil terus kayak ada masalah sama temen atau apa, nyokap gue tuh selalu bilang kamu tuh kalau ada masalah apa cerita sama mama, anggap mama tuh Temen. best friend kamu gitu loh, nggak apa-apa cerita aja sama mama. Jadi gue ke orang-orang yang gue sayang juga, yang kayak emang gue bener-bener berani ngomong ya, gue juga sangat amat bisa open ke mereka tentang perasaan gue. Misalnya kapan hari adalah gue cekcok sama salah satu teman deket gue langsung ngomong yang kayak gue nggak suka kalau lu gituin gue merasa kayak gini karena lu gini-giniin gue. Sebelumnya mungkin gue lebih yang kayak oke, nggak apa-apa, tanya aja. Enggak, aku cuma mau ngomong thank you for giving me a heads up. Jadi one day kalau misalnya kamu kayak gitu ke aku bakal yang kayak oke, itu normal karena itu yang dia sudah punya mindsetnya di kepala. Ngerti gak sih? Karena nggak semua orang kayak gitu, you know? Nggak semua orang kayak apa? Nggak semua orang kayak open kalau misalnya kayak langsung negor gitu. Iya bener, banyak orang yang kayak lebih ya udah, gue ada cekcok sama temen gue nggak seneng dia gini, tapi dia nggak ngomongin di belakang. Malah menurut gue itu lebih nggak bener. Dia ngomong ke orang lain dan gue denger itu dari orang lain. Walaupun memang at first bakal lebih menyakitkan gue denger kayak lu langsung kayak gue tuh nggak suka lu gini-gini, tapi menurut gue makin kesini gue ngerasa itu adalah cara yang bener. Yang lebih gue perhatiin itu gue cuman berani ngomong kayak gitu ke orang-orang yang relationship-nya emang gue pernah tahanin. Gue cuman berani ngomong yang kayak gue gak suka lu gituin karena gue tahu in the future karena gue sayang dan gue masih mau punya relationship sama mereka gitu loh. Kalau misalnya itu sama orang atau sama hubungan yang gue memang ngerasa kayak gue udah gak mau berurusan lagi, gue gak mungkin kayak gitu. Gue gak mungkin negor, gue gak langsung kayak bye gitu. Tapi dengan orang-orang yang gue bener-bener this is a connection yang I want to like pertahanin sampai gue lama, gue harus terpaksa mau gak mau gue harus siap negor dan gue harus berani. Jadi kayak ya udah gue negor aja. Tapi because in my family juga ya, my parents sangat amat show their love to each other. Bukan cuma ke kita ya, tapi mereka juga show love to each other. Tapi ke kitanya, kayak misalnya bokap gue tuh dulu tipe yang sangat amat value family time. Hal sesimpel dia tuh lihat di internet, kalau misalnya ada kayak keluarga kayak di internet gitu, kalau malam suka doa bareng. Kayak doa bareng kayak gandengan tangan. Terus dia tuh kayak ke-inspired gitu loh. Dia kayak oke, kita harus kayak gitu juga. Jadi kayak for a few years, kayak really kayak long few years, kayak my family tiap malam tuh kayak bener-bener kayak ayo doa. Kayak semua kumpul di satu ranjang, terus kayak bener pegangan tangan, terus kayak ada kayak gantian gitu loh doanya. Gitu, kayak sangat amat cherish family time. Jadi kayak that also makes me very very loving to my loved ones. Tadi kan Cici ngomong, Cici yang the pleaser kalau nggak salah ya. Kenapa? Why are you the pleaser? What happened? Mungkin aku juga kayaknya belum pernah cerita ini sama kamu. Dan mungkin juga beberapa listener belum tahu tentang aku. Jadi aku hampir 10 tahun aku tinggal sama grandparents aku. Jadi aku masa kecil aku itu kayaknya aku spend more time with my grandparents, terutama oma. Yes. Nah, jadi kenapa aku bilang aku tuh tipe yang the pleaser? You know, I'm from a Chinese family. I do know that. Gak hanya intonasi ngomongnya yang begini terus. Kalau tadi kan kamu bilang kamu intonasi begini kan. Kalau aku tuh yang begini terus. Selain itu juga yang kayak kalau di keluarga aku ya, aku nggak tahu kalau di keluarga orang lain. Cucu yang menang lomba nyanyi Mandarin itu bakal lebih dihargai dibandingkan cucu yang lomba puisi bahasa Inggris. Padahal itu hal sekecil itu, tapi kamu tahu nggak? Itu adalah awal mula dari judgmental. You know? Maksudnya gimana? Kenapa kita bakal lebih dihargai? Kita bakal lebih dikasih angpau kalau misalnya kita menang lomba nyanyi lagu Mandarin ketimbang nyanyi lagu bahasa Korea atau bahasa Inggris. Karena menurut mereka, di POV aku, kamu akan lebih bagus kalau kamu membudidayakan Chinese tradition misalnya gitu. Atau gitu? Ya istilahnya udah judgmental dalam artian mereka hanya melihat apa yang bagus yang berdasarkan mereka pikir bagus. Nah, contoh lainnya ya, ini bukan my own story ya, karena aku sering dengar dan lihat di film from a Chinese family, orang tuanya punya cita-cita yang belum tercapai. Misalnya dia pengen menjadi seorang pianis, atau dulu dia punya cita-cita menjadi seorang pilot, atau misalnya menjadi seorang dokter. Akhirnya dia memproject itu ke anaknya untuk melakukan itu. Misal contoh, lu les berenang deh karena berenang itu bagus, berenang itu gini. Lalu jangan les nari deh karena kayak nari kurang bagus untuk karir, karena dia merasa itu bukan sesuatu yang diinginkan dulu, yang menurut dia tidak tercapai, yang dia pengen anaknya untuk nerusin. Misalnya kayak lu coba ikut ambil mata kuliah med school deh misalnya gitu, karena itu yang apa menurut mereka benar. Iya kedokteran, apa yang menurut mereka benar. Sedangkan ketika anaknya punya option lain, misalnya gue mau contoh ya di cafe deh,
Menurutnya ngapain emang lu mau hidup lu gambar-gambar doang, misalnya gitu loh. Itu adalah sebuah tahap awal judgmental waktu kecil. Nah itu contoh. Tapi kalau yang aku sering hadapin itu salah satunya adalah yang tadi ya, kalau misalnya hanya cucu-cucu atau anak-anak yang kayak berprestasi doang yang bakal lebih kayak kelihatan disayang, ngerti kan? Nah sedangkan kalau tadi aku ceritain yang the pleaser itu, mereka itu tipe yang dikontrol, keluarganya judgmental juga, sehingga akhirnya gedenya dia seek validation and approval. Karena kalau kamu nggak mencapai sesuatu, kamu tidak akan terlihat. That's why itu menjadi sesuatu yang aku udah ada di mindset aku akan terlihat baik, aku akan menunjukkan yang terbaik supaya aku bisa di approve, supaya aku bisa terlihat. Wow. Nah salah satu contohnya lagi ya, kalau di Chinese family, I have to do everything according to their ways. Contoh, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, kayak kalau orang tua dulu kan yang kayak kita tanya orang aja lah, kita tanya orang lewat mana. Sedangkan kalau kita tipe yang kayak kenapa Google Maps aja Google atau Maps. Waze. Kalau menurut mereka kayak tanya orang aja, karena itu cara yang dulu mereka lakukan dan itu pasti benar. Sedangkan ada hal yang lebih efektif. Selain itu, I used to be judged based on what I wear juga. Misalnya celana, baggy jeans itu kan kayak lagi trendy gitu kan. Kayak menurut mereka itu adalah sesuatu yang udah jadul banget. Sedangkan mereka mungkin nggak tahu itu adalah sesuatu yang trendy right now. Oke. Iya, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kalau misalnya yuk pakai baju yang terlalu revealing, itu kamu akan dianggap mungkin kayak wanita kurang baik, misalnya kayak gitu. Tapi menurut aku lama-lama itu kan dulu ya. Lama-lama ketika aku udah mulai deket sama my parents, udah mulai main social media, udah lebih open minded, aku ngerasa itu mulai berubah sih. Kan tadi tuh udah ngomong kan bagaimana masa kecil kita atau nggak cara kita dididik sama orang tua tuh ngefek ke cara kita memberi kasih sayang atau expect kasih sayang dari orang gitu kan. Kan ada banyak yang avoider lah, controller lah, pleaser, secure, whatever gitu kan. Tapi do you think there's a possibility kalau misalnya orang-orang itu bisa berubah? Love style-nya bisa berubah atau enggak gitu ya? Iya, lifestyle-nya bisa berubah apa nggak? Kayak dari mungkin dia yang selalu cari validasi dari partnernya, atau nggak dia yang selalu iya aja sama partnernya, mungkin nggak dia bisa berubah gitu? Karena kan ini kan sudah hal yang sangat amat ditanam kan di otak mereka gitu loh maksud gua. Jadi semenjak aku deket sama beberapa orang, aku mungkin sempet sama my ex juga, di situ aku benar-benar kelihatan banget the pleaser-nya itu. Karena kayak aku bilang, aku tipe Keluar. Iya, aku tipe yang kayak nggak apa-apa deh cowok gue gini tapi gue sedikit menderita, lebih banyak sih. Atau yang kayak ya intinya gue lebih mementingkan dia dan gue akan melakukan everything supaya gue tuh disayang. Nah dari situ gue lama-lama kayak ngerasa kayaknya ada yang salah sih dari ini. And actually kalau misalnya ditanya apakah ini sesuatu yang bisa dirubah, aku sebenarnya sendiri pun working on it. Dan kayak kalau bisa ditanya bisa atau enggak, aku belum berhasil, jadi aku belum bisa jawab. Cuman one thing I know ya, bisa berubah lebih baik. Tapi kalau misalnya fully hilang atau enggak, itu yang aku masih bingung, belum tahu. Tapi kayaknya kalau misalnya bisa berubah atau enggak, menurut gua setelah gua dengerin jawaban Cici ya, bisa sih berubah ketika Bisa ya? kalian tuh ketemu orang yang tepat. Misalnya nih ya, kalian tuh tipe yang avoider, yang tipe yang kayak kalian tuh apa-apa harus independent and apa, terus kalian malah ketemu sama orang yang controller, yang selalu apa-apa mereka menyambut dengan amarah gitu ya, boleh dibilang. Itu bakal bukan malah healing avoider side-nya mereka nggak sih? Itu malah ngebuat mereka yang makin udah kalau dia marah-marah ya gue udah gue ngelakuin ini semua sendiri aja. Kayak makin jadi avoider tambah avoider gitu kan. Terus tapi ketika misalnya avoider ini ketemu sama orang yang secure, dia bakal ngerasa dia aman gak sih? Oh, dari dulu gue selalu mandiri ini itu, gue gak bisa kayak mengutarakan perasaan gue dengan nyaman dan aman. Ternyata gak apa-apa loh. Terus gue ketemu orang yang cerita aja ke gue, gak apa-apa kok, apapun yang lu rasain cerita aja ke gue. Kan dia pasti ngerasa gak apa-apa ya, berarti gak apa-apa dong. Kayak ngerasa kayak gini. Nah, that's why gue tuh selalu ngingetin diri gue sendiri of this quote yang katanya, you have to find a partner yang bisa heal your inner childhood. Iya benar. Karena lo ngerasa inner child semua orang tuh pasti ada masalah sendiri-sendiri. Gak mungkin lah kita semua dari keluarga yang sempurna. Kayak ya mungkin emang ada somewhere out there keluarga yang sempurna. Cuman kayak ya, I mean we're all manusia kan. Manusia sendiri kayak pasti bikin kesalahan. Orang tua kita juga baru pertama kali jadi orang tua gitu kan ya. Mereka pasti bikin kesalahan here and there. Tapi ketika kalian ketemu orang yang bisa menerima dan bisa
dua-duanya tumbuh menjadi orang yang secure, menurut gue sangat amat possible sih berubah lifestyle itu. Tapi ya menurut aku juga selain itu salah satu hal yang penting juga kalau misalnya kamu ketemu orang yang benar. Yang kedua menurut aku itu juga perlu start within yourself. Kayak tadi aku bilang aku lagi mencoba untuk mengurangi sisi the pleaser dari diri aku. Nah caranya itu kalau aku tuh harus cari tahu root cause-nya dulu tuh apa. Makanya kenapa aku bilang tadi teori yang 6 types of love ini tuh penting banget karena dia tuh secara tidak langsung dia udah langsung kasih tahu kamu, oh kalau kamu the pleaser itu tuh karena kenapa dulunya. Nah aku tuh harus track back lagi, oh ternyata the pleaser kan tadi contohnya karena mungkin dia waktu kecil punya orang tua yang judgmental, terus mungkin yang controlling, atau mungkin yang kayak punya temper. Kalau temper di aku enggak sih. Jadi dari situ ternyata karena dia itu dikontrol, mungkin dia itu dijudge, akhirnya dia seek validation kan. Nah itu sih kata kuncinya. Akhirnya aku tidak mencari dan belajar untuk kayak aku tidak butuh approval atau validation dari siapapun. That's why I start with myself. Yang aku ngerasa tahun ini banyak banget berubah di hidup aku secara in a good way ya. Yang misalnya contoh, dulu aku nggak bisa set healthy boundaries dan disiplin atau konsisten untuk respect my own boundaries ya kan. Oke. Nah kalau misalnya kamu mencoba untuk set your boundaries, di situ kamu bisa tahu kapan to say no dan kapan to say yes to other people and yourself too. Biasanya ketika orang yang dikontrol dan orang yang dijudge itu, mereka nggak bisa say no. Atau mereka tidak berani untuk mengutarakan apa yang sebenarnya mereka rasain. Hanya untuk divalidasi. Tapi ingat, balik lagi, jangan hal yang buruk pun kamu iya-iyain ya. Ngerti kan maksud aku? Benar. Maksudnya kamu harus tahu juga apa yang kamu lakukan tuh benar. And then aku juga belajar untuk normalize rejection. Ini adalah hal yang susah banget untuk dilakukan dan Tapi itu juga sulit sih. Painful untuk normalize rejection. But itu adalah tahap yang a big step untuk supaya kamu nggak menjadi people pleaser lagi gitu. Karena people pleaser itu kan dia takut di reject, dia takut tidak diterima. Sangat amat takut. Betul, aku tuh kayak sering kali kayak aku cerita mungkin di episode sebelumnya, aku lupa di episode apa. Intinya aku tuh try to fit in di this friendship yang sebenarnya aku tahu nggak sehat. And akhirnya aku nggak menjadi diri aku sendiri, tapi aku udah nggak mau lagi jadi orang yang seperti itu. And then tips juga dari aku, kalau misalnya mungkin kamu kayak aku yang tipe the pleaser, coba deh spend more time alone dan make yourself a priority dan juga selalu bikin kamu happy. Karena menurut aku happy itu bukan ketika orang bilang kamu cantik, orang bilang kamu sukses, orang bilang kamu apa, tapi kamu benar-benar truly you feel happy ketika kamu sendiri itu happy. Dan baru di situ kamu akan merasa kayak apapun yang orang ngomong tuh nggak penting, karena yang paling penting itu apa yang kamu rasain gitu. Benar. And buat orang-orang yang mungkin tumbuh di sebuah keluarga yang lebih ke Asian family yang kayak kalian nggak boleh nangis, itu ngasih tahu orang kalau kalian lemah atau gimana. Kalau misalnya kalian lagi dengerin podcast ini dan kalian nyampe ke detik ini juga, I hope you guys know kalau misalnya it's okay to feel your emotions, it's okay to be vulnerable, it's okay to cry about things yang mungkin kayak ngapain sih gue nangisin hal ini, gak apa-apa, nangis aja. Feel your emotions, be vulnerable. Lu perlu cerita ke orang, cerita aja. Lu butuh bantuan, minta bantuan. Karena minta bantuan dan cerita sama orang itu bukan berarti lu gak bisa handle itu sendiri. Kayak lu bisa kok handle hidup lu sendiri. Gue percaya sama lu kok. I believe in you girl. Kayak gue tahu lu bisa handle hidup lu sendiri. Cuman menurut gue gak ada salahnya sih. You deserve the help, you deserve the love, and you deserve to be vulnerable at all times. Sekalian untuk menutup episode hari ini, mungkin teman-teman juga ada yang nanya setelah nonton episode yang pertama, part 1, dan juga episode ini kayak, okay, setelah aku tahu which types of love style yang aku punya, terus apa yang bisa aku lakuin untuk mungkin do better in my romantic relationship gitu kan. Mau kamu itu the pleaser, the controller, ataupun kamu emang udah yang secure, balik lagi pasti itu ada cara supaya kamu tuh bisa merubah ya. Kalau misalnya dari nomor 1 ke 5 kan itu lebih banyak negative emotionnya yang kamu rasain karena your past relationship with your parents or upbringing. Jadinya untuk menghilangkan negative emotion atau mungkin trauma yang kayak tadi Jess bilang, kayak kita pasti di masa lalu ada masalahnya itu masing-masing. Of course. Menurut aku balik lagi kita harus balik lagi ke diri kita sendiri sih.
kita memang akan minta bantuan ke orang lain, curhat ke orang lain, tapi nggak akan ada yang berubah kalau kamu tidak merubah diri kamu sendiri. Benar. Thank you banget yang udah dengerin mau part 1 maupun part 2. Kalau kalian punya pertanyaan atau ini aku bisa bilang ini salah satu topik yang cukup berat dan seru juga. Aku sama Jess Seru sih, dari seru. tadi kita nggak expect ini bakal jadi 2 episode. Dan Iya, honestly. kita sangat seneng kalau misalnya kita bisa dapat cerita dari kalian di kolom komen ataupun di TikTok. Kalian bisa langsung cerita aja sama kita atau tanya. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. And turn on the bell so you will notified every time we upload a new video. Follow our Instagram and our TikTok at tiba-tiba kepikir, and a lot of our followers comment di TikTok kita. So if you wanna cerita, if you wanna go to our comment section, silahkan, ada TikTok kita, sangat available. And yeah, that's all for today's video. I hope you guys got something out of it. And again, thank you for watching. Bye-bye! Bye!